Perkenalkan, nama saya Salma Hoirunisa dengan NIM C100-2042 sebagai Sukito. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Aryani dengan NIM C100-281, saya sebagai konsultan hukum Sukito. Perkenalkan, nama saya Tanhita Kumara Putri Aja Sukoco dengan NIM C100-2033 sebagai Chandra. Perkenalkan, nama saya Lisa Ristiana dengan NIM C100-200-141 sebagai konsultan Chandra. Perkenalkan, nama saya Alifanisa Sela Hermindo dengan NIM C100-2060 sebagai BPN 1. Perkenalkan, saya Samarani dengan NIM C100-200-237 sebagai BPN 2. Deskripsi kasus: sengketa tanah yang terjadi di Desa Pendudukan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar telah melibatkan kepala desa yakni Saudara Sukito dengan seorang pengusaha properti bernama Chandra. Kasus bermula ketika Chandra membeli sebidang tanah dengan luas 2.785 meter persegi pada tahun 2012. Terletak di Dulukan dengan sertifikat tanah atas nama Sayem. Sebelum melakukan transaksi jual beli dengan pemilik tanah, Chandra beberapa kali melakukan konsultasi kepada kantor pertanahan Karanganyar untuk memastikan bahwa tanah tersebut merupakan milik Sayem. Kemudian pihak kantor pertanahan pun melakukan pengecekan terhadap tanah yang dimaksud dan menyatakan bahwa tanah dan sertifikat serta data yang tercantum adalah sah. Kemudian pada tahun 2013 terdapat laporan bahwa yang dibeli oleh Chandra tersebut sebagiannya adalah milik tanah kas desa yang dulunya telah terjadi tukar guling antara Sayem dengan tanah milik desa Dulukan yang dilakukan oleh kepala desanya yakni Sukito. Hal tersebut mengakibatkan 785 meter persegi tanah milik desa yang dilakukan tukar guling dengan tanah Sayem seluas 1000 meter persegi yang berada di Dusun Serangan. Tanah yang diakui sebagai tanah milik kas desa itu adalah tanah yang berupa makam. Kemudian setelah maju ke persidangan di pengadilan, kasus tersebut melalui proses konsultasi oleh lembaga hukum yang dipilih masing-masing pihak. Kemudian keduanya sepakat untuk dilakukan mediasi. Lalu dilakukanlah mediasi dengan mediator yang ditentukan oleh BPN Karanganyar. Lalu dengan demikian, bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut, Bu, agar tidak melakukan sidang melalui pengadilan? Berdasarkan kasus yang telah Bapak jelaskan, saya sebagai konsultan hukum memiliki beberapa opsi untuk menyelesaikan permasalahan Bapak. Jika kedua belah pihak ingin melakukan penyelesaian secara damai, maka opsi yang ditempuh yaitu melalui mediasi yang nantinya terdapat mediator. Lalu saudara Sukito dan Chandra dapat melakukan upaya negosiasi terlebih dahulu dengan memberikan nilai keuntungan yang sama antara kedua belah pihak. Apabila dilihat dari kasus ini, proses tukar guling yang dilakukan dibuktikan keabsahannya di depan hukum, maka proses tukar guling dengan muatan yang ada di dalamnya dapat digunakan sebagai alat bukti autentik untuk memenangkan kasus ini dan mendapatkan hak yang sebenarnya. Saya merekomendasikan dan akan memberikan LO saya kepada Anda sebagai bahan pertimbangan dalam proses ini. Pada kasus tersebut, dalam hal ini saya memiliki bukti yang kuat di mana saya sebelum melakukan transaksi jual beli tanah yang akan saya gunakan untuk membangun perumahan ini sudah melalui proses pengecekan dan konsultasi secara resmi dengan pihak BPN Karanganyar, sehingga dapat dipastikan bahwa pada saat itu tanah yang memiliki luas 2.875 meter persegi tersebut merupakan tanah yang sah milik saudara Sayem dan tidak sedang dalam proses tukar guling ataupun sengketa. Saya dan pihak BPN Karanganyar pun juga melakukan pengecekan secara resmi ke tempat di mana tanah tersebut berlokasi dan didapati bahwa keterangan yang terdapat dalam SHM nomor 3894 adalah sah. Namun tiba-tiba saja dalam hal ini pihak Desa Buluan meminta sejumlah tanah yang terdapat dalam SHM tersebut sebagai tanah sengketa yang pernah dilakukan proses tukar guling sebelumnya. Kira-kira bagaimana jika seperti itu? Baik, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu terkait tentang tukar guling. Biasanya tindakan tukar guling ini dilakukan untuk kepentingan umum yang dalam hal ini digunakan sebagai makam desa. Seperti kronologi kasus yang telah saudara jelaskan, proses tukar guling yang dilakukan ini akan menjadi sah apabila terdapat akta atau surat penyerahan tukar guling antara pemerintah desa dengan pemilik tanah pertama sejak dilakukannya tukar guling. Tetapi pada saat saya melakukan pembelian terhadap tanah tersebut, tidak disampaikan kepada saya bahwa sebagian dari tanah tersebut merupakan tanah yang telah disepakati sebagai tanah tukar guling dengan tanah desa. Memang betul,
ada transparansi oleh pemilik tanah pertama dengan pemilik tanah kedua, sehingga terdapat perbedaan pemahaman terkait kepemilikan tanah tersebut. Lalu tindakan seperti apakah yang dapat saya tempuh dalam upaya penyelesaian ini? Saat ini saya menyarankan untuk melakukan penyelesaian secara damai terlebih dahulu, yaitu menggunakan proses non-litigasi yang dapat dilakukan dengan melakukan negosiasi dengan pihak pelapor, sehingga nantinya akan dihasilkan keputusan yang sama-sama menguntungkan antara pihak pelapor dan pihak terlapor. Berdasarkan pasal 39 Peraturan Kepala DPR RI nomor 3 tahun 2011 juga disampaikan bahwa proses yang dapat ditempuh dalam sengketa pertanahan ini salah satunya adalah mediasi, di mana nantinya memiliki tujuan antara mendapatkan bukti yang akurat dalam upaya penyelesaian kasusnya. Biasanya pengadaan mediasi ini akan dilakukan oleh kantor DPR setempat. Sebagai dalam pertimbangan terkait laporan yang diajukan oleh saudara Sugito, bukankah bukti terkait dengan keabsahan SHM dengan lokasi tempat tanah tersedia sudah tepat? Betul, dalam sistematika pengurusan jual beli tanah sebelumnya tidak terdapat kendala dan kesalahan prosedur yang dilakukan juga sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun pengacakan mengenai surat tukar beli yang dilakukan pemilik pertama dengan pemerintah desa tidak terdaftar, sehingga kami dapat menerima laporan tersebut setahun setelah pengurusan jual beli dilakukan. Selanjutnya, kami menghimbau agar saudara Chandra melakukan pengumpulan data berupa SIM dan surat-surat kelengkapan lainnya agar menguatkan bukti oleh saudara. Kemudian langkah selanjutnya dalam upaya penyelesaian seperti apa ya? Apakah akan dilakukan konsultasi ulang kepada BPN atau akan dilakukan mediasi? Upaya pertama kami adalah melakukan konsultasi terhadap kedua belah pihak seperti yang sekarang ini, dengan tujuan agar kami dapat mengumpulkan informasi dari kedua belah pihak. Tahap selanjutnya, apabila dalam proses konsultasi tidak ditemukan titik temu, maka kami akan menyarankan kepada Anda untuk mediasi pada kedua belah pihak yang akan dibantu oleh pihak dari BPN. Baik, terima kasih